Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat kita jumpa lagi di webinar Flex Week kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai nyeri pada seniman pertunjukan. Nah, pada saat ini sudah hadir Dr. Ferius Suwito, SPKVR, dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi, dan kami juga kedatangan tamu kehormatan, yaitu seorang psikolog yang luar biasa, Ibu Jovita Andriana Nurhanjati, sarjana psikolog dan master psikologi. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara pertama pada webinar kali ini adalah Dr. Ferius Suwito SPKVR. Beliau adalah dokter yang berpraktek di Flexport Clinic. Dan untuk memperkenalkannya, sedikit saya bacakan CV Dr. Ferius, yaitu Dr. Ferius adalah lulusan sarjana kedokteran dan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga dari Universitas Indonesia. Beliau memiliki minat dan perhatian khusus pada bidang performance art medicine, yaitu kesehatan untuk seniman pertunjukan. Beliau telah banyak mempelajari mengenai hal tersebut, mengikuti kursus dari Performance Art Medicine Association dan menjadi anggota dari perhimpunan tersebut. Selain itu, Dr. Ferius juga mendalami rehabilitasi untuk otot tulang dan sendi, USG, otot tulang sendi, dan skoliosis. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Dr. Ferius menyampaikan materinya. Kakak Dr. Ferius. Baik, terima kasih Mas Rian atas introduksinya. Selamat malam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mungkin diantaranya juga banyak yang seniman ya. Jadi topik kali ini seperti tadi Mas Rian sudah utarakan ya, kita akan membahas mengenai nyeri pada seniman pertunjukan. Oke, slide berikutnya Mas. Nah, kenapa sih kita bahas mengenai ini? Karena ternyata sebenarnya angka kejadian nyeri pada pemusik, pada penari, pada aktor, ya, itu cukup tinggi. Ya, kita dapat lihat di sini pada pemain orkestra 29-88%. Range ini diambil dari berbagai penelitian. Sementara pada penari, angka cederanya adalah 40-84%. Pada aktor saya belum menemukan penelitiannya. Jadi di sini saya belum menyampaikan, tapi saya rasa mungkin juga ada sebenarnya. Slide berikutnya. Nah, tadi Mas Rian sudah mengutarakan juga mengenai performing art medicine ya. Saya akan jelaskan lebih detail apa sih performing art medicine ini ya. Nah, ini adalah ilmu cabang kedokteran ya yang menangani cedera dan pencegahan cedera pada seniman pertunjukan atau performing artist ya. Termasuk di sini adalah musisi, dancer, dan juga sebenarnya aktor ya. Nah, selain untuk injury, cedera, juga menangani masalah-masalah kesehatan lain sebenarnya ya. Jadi salah satunya adalah nyeri ya. Slide berikutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan performing art atau seni pertunjukan ya? Di sini ada musisi ya, musisi ini pun juga ada yang vokalis ya, penyanyi, dan juga ada yang instrumentalis ya atau pemain musik, pemain instrumen musik. Nah, kemudian ada juga penari dan juga ada aktor. Di mana bisa aja ada kombinasi. Contohnya pada di opera ya. Penyanyi opera itu selain dia juga bernyanyi, ya, dia pun juga harus acting. Terkadang pun dia juga harus nari gitu ya. Nah, kalau yang modernnya itu ada Broadway, ya. Di situ pun juga ada nyanyi, ada actingnya, ada narinya. Slide berikutnya. Nah, nyeri itu apa sih? Ya. Nah, ini adalah definisi nyeri. Sebenarnya sudah ada definisi yang baru, tapi definisi ini cukup simpel. Makanya saya masih pakai adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensial. Jadi adanya kerusakan jaringan yang memang beneran ada maupun yang potensial gitu. Yang mungkin sudah lewat ya.
kerusakan jaringannya mungkin sudah tidak ada, tapi nyerinya masih bisa ada. Nah, kenapa bisa seperti ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa adanya suatu cedera atau suatu kerusakan di jaringan. Kalau kita lihat di gambar ya, di nomor 1 tuh di kaki ya, si orang ini mengalami cedera atau mengalami kerusakan di jaringan di daerah kaki. Nah, nyeri ini kemudian dihantarkan lewat saraf ya, lewat saraf ke tulang belakang sampai ke otak ya. Nah, sebenarnya juga terpengaruh di sini adalah emosi ya. Orang bisa begitu nyeri, emosinya bisa keluar kesel ya, keluar sedih ya, marah ya. Aduh, ada nyeri nih gitu ya. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh ingatan. Kadang kalau nyerinya itu suatu hal yang traumatik ya. Nah, itu bisa menyebabkan ingatan yang buruk ya atau yang traumatik di kedepannya ya, atau malahan memang itu sudah terjadi di masa lalu, si ingatan traumatik ini ketika dia mengalami nyeri yang sama, nyerinya bisa menjadi lebih hebat ya. Nah, makanya nyeri itu sebenarnya ada dua, positif pain dan negatif pain ya. Jadi nyeri itu nggak selalu menyebabkan suatu hal yang buruk, ini sebutnya positif pain. Contoh apa? Contoh pada orang yang berolahraga, orang yang latihan ya. Termasuk di sini adalah pemain musik. Pemain musik kan harus latihan ya. Latihan tangan, latihan kalau pada pianis misalnya latihan tangan, tangannya pegel ya kan. Tapi nggak menyebabkan orang itu menjadi sebel ya. Kalau misalnya memang dia sangat suka dengan musik tersebut, sangat suka dengan piano, dengan alat musiknya, ya ada mungkin main violin, main biola, ya atau dancer, ya dancer latihan dia ngerasa pegel, ngerasa sakit di kakinya, tapi itu tidak menyebabkan dia berhenti, tidak menyebabkan dia kesel atau marah, itu namanya positive pain. Karena nyeri itu dipengaruhi juga oleh emosi dan ingatan ya. Mungkin dia kemudian dengan ingatannya, oh sebelumnya saya dengan latihan seperti ini, saya bisa memainkan suatu musik dengan baik, saya bisa menari dengan baik, saya dihargai, mendapat applause dari penonton. Nah, jadi latihannya dia akan lebih semangat. Ada lagi negatif pain, ya. Negatif pain ini biasanya berhubungan dengan cedera, ya. Misalnya seorang penari kemudian yang mengalami cedera di kakinya cukup hebat, timbul negatif pain, ada emosi negatif, ya. Aduh, saya bisa nari lagi tidak ya? Aduh, gimana dong nanti berikutnya masa depan saya, gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi kondisinya akan menjadi semakin buruk kalau misalnya munculnya negatif pain. Oke, slide berikutnya. Nah, nyeri pun dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu, ya. Ada yang akut, yang baru saja kejadian, subakut ini yang di tengah-tengah, 7 hari sampai 6 bulan, dan nyeri yang kronik. Nah, kenapa saya bahas mengenai klasifikasi waktu? Karena klasifikasi waktu ini ternyata dapat mempengaruhi bagaimana proses suatu nyeri itu, ya. Nah, yang tadi yang saya utarakan bahwa nyeri itu dipengaruhi oleh ingatan, dipengaruhi oleh emosi, oleh psikososial, biasanya terjadi pada nyeri yang kronik ya. Karena nyerinya nggak selesai-selesai atau hilang timbul ya, sehingga menjadi lebih kompleks ya. Dan nyeri pada seniman pertunjukan, pada pianis, pada pemusik, pada penari, pada aktor, itu biasanya adalah nyeri kronik ya. Nah, kenapa seperti itu? Slide berikutnya. Nah, ini nyeri pada seniman pertunjukan biasanya kronis ya atau menahun ya. Dan dia sifatnya unik dan berbeda-beda. Nah, itu bisa berbeda-beda nyeri yang timbul ya. Nah, kemudian pada pemusik atau pada seniman pertunjukan itu juga bersifat multifaktorial nyerinya, ya. Jadi dia juga berkaitan dengan ada namanya biopsikososial, ya. Jadi ada biologisnya, ya. Kemudian ada psikologisnya juga terpengaruh dan sosialnya, ya. Dan tadi yang saya sebut biasanya kronis. Oke, slide berikutnya. Nah, nyeri pada seorang seniman pertunjukan sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, ya. Pertama dia sudah ada sebelum kejadian, ya.
Kedua, dicetuskan oleh latihan atau pertunjukan. Contohnya misalnya ada seorang penari mengalami low back pain. Nah, low back pain-nya belum tentu disebabkan oleh latihan atau pertunjukan, ya. Bisa saja misalnya di rumah atau sebelumnya dia menggendong anak atau mengangkat barang, back pain-nya kumat. Nah, kemudian ketika dia menari, ya, atau latihan, nah back pain-nya itu bertambah berat, ya, atau menghalangi dia untuk melakukan pertunjukan. Namun dua hal ini sering overlap. Kenapa? Karena tadi nyerinya sering kronis yang menahun. Jadi susah kita tentukan apakah ini disebabkan memang dari latihan atau tidak, atau diperberat oleh latihan, susah untuk kita bedakan. Oke, slide berikutnya. Nah, penyebabnya biasanya ada 3, ya, yaitu ada cedera, bisa juga masalah postural, dan juga tadi psikososial, ya. Slide berikutnya. Nah, kalau cedera pada pemusik, pada penari, pada aktor, pada seniman pertunjukan, itu berbeda dengan cedera olahraga, ya. Kalau cedera olahraga biasanya akut, ya, misalnya pas lagi lari ketendang atau terkilir kakinya, dapat lihat di gambar ya, langsung jatuh pegangan kaki, kesakitan sekali. Nah, pada seniman pertunjukan biasanya bersifat repetitif ya. Jadi karena latihan, karena gerakan yang berulang-ulang ya menyebabkan cedera di situ. Makanya sifatnya itu menahun atau kronis, jarang yang akut atau kejadiannya cepat. Nah, kita lihat di sini di bawah ini adalah pada pemusik, ternyata memang bebannya sangat tinggi ya. Nah, jadi ada seorang pemain piano ya bisa memainkan 38 not dalam 3 detik. Bayangkan ya. Kemudian ada juga pada seorang pemain cello ya 740 gerakan lengan selama 2 menit. Ya, sementara kalau pemain drum itu bisa 5.144 gerakan selama 14 menit ya, luar biasa. Oke, slide berikutnya. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, penyebabnya pertama bisa karena kurang pemanasan atau persiapan. Dan ini banyak terjadi pada guru musik. Ya, jadi di sini kita juga mengcover pada guru musik nih, ya. Kenapa? Karena kalau pada guru musik, ya, atau guru musik atau guru nari, ya. Nah, biasanya kan yang latihan muridnya, ya. Namun guru ini sebenarnya dia memperagakan, ya. Dia memperagakan gini loh gerakannya, gini loh cara mainnya. Nah, jadi kalau misalnya dia sendiri pun juga kurang pemanasan atau persiapan, nah bisa saja kemudian hasilnya malah dia yang cedera. Nah, kedua bisa saja karena latihan yang terlalu keras ya, atau kurang istirahat. Nah, atau cedera atau penyakit lain yang tidak terdeteksi. Perbedaan alat musik, panggung atau kostum ya. Nah, ini biasanya pada alat musik yang tidak bisa dibawa-bawa, contohnya piano ya. Nah, jadi latihan selama ini di rumah, di sekolah musik. Ketika tampil, pianonya beda, mungkin lebih berat ya. Nah, jadinya apa? Bisa cedera di situ ya. Nah, kemudian kalau pada penari ya bisa disebabkan oleh partnernya ya. Nah, misalnya partnernya ada kenaikan berat badan atau misalnya ada perubahan. Nah, ada posisi misalnya harus menggendong ya. Nah, itu bisa saja cederanya dari situ. Nah, kemudian postur yang saya akan jelaskan lebih lanjut, kemudian psikososial yang juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Jovita ya, karena Ibu Jovita ini adalah pakarnya nih di bidang psikologis ya. Oke, slide berikutnya. Nah, postur sendiri ada 2 sebenarnya. Ada yang statis ya, contohnya pada pemain musik ya, guru musik ya. Nah, mungkin ada yang protes gitu ya. Kan kalau musik kan juga bergerak gitu kan. Kalau misalnya orang main biola, misalnya kan juga badannya bergerak-bergerak gitu ya. Nah, benar. Tapi juga ada ada bagian dari tubuh yang statis kan, yang tidak bergerak. Contohnya apa? Kalau pemain biola, contohnya leher ya, dia akan menjepit si biolanya ya. Terus kemudian posisi bahu ya, posisi sikunya mungkin nggak terlalu banyak bergerak ya. Nah, ini biasanya pada pemain musik atau guru ya itu ada suatu postur yang asimetris. Contohnya pada pemain biola ya, pemain biola kan main di sebelah kiri ya. Nah, sehingga dia akan condong lebih ke arah sebelah kiri. Nah,
Kalau pada guru dapat dilihat di gambar nih, ya. Misalnya dia ingin kasih tunjuk note-nya, sering dia bungkuk-bungkuk, ya. Nah, itu adalah postur yang asimetris. Nah, ini dapat menyebabkan masalah, ya. Kemudian ada juga yang statis dan dinamis, contohnya penari, aktor, atau penyanyi opera, ya. Nah, ini kan dia kan posturnya bergerak terus, ya. Nah, makanya dia ada yang statis dan ada yang dinamis. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya pada penari, ya. Jadi posturnya dinamis, tapi posturnya pun juga unik, ya. Kita lihat di sini, ya, posisi kakinya, ya. Kemudian ketika dia spin, ya. Nah, ini kan posisi yang unik semua. Pada penari tradisional pun juga unik, ya. Nah, biasanya kalau penari tradisional itu posisinya lututnya agak sedikit menekuk, ya. Nah, jadi saya juga sering dapat pasien ya penari tradisional masalahnya di lutut tuh, ya. Masih muda tapi lututnya bengkak. Lututnya ternyata ada cairan, ada radang. Nah, salah satunya karena posisi ini, posisi di mana lututnya setengah menekuk. Slide berikutnya. Nah, kalau ini pada aktor atau pada penyanyi opera, ya. Masalah postur ini juga bisa disebabkan oleh kostum, ya. Kita bisa lihat di sini kostumnya sebegitu besar, mungkin juga berat, ya. Dan dia harus mempertahankan posturnya dalam posisi yang baik, posisi yang benar, ya. Nah, dia harus bergerak ke sana kemari sambil bernyanyi, ya. Nah, bernyanyi kita tahu kan pakai penapasan, pakai otot-otot perut, otot-otot dada, di mana posturnya pun juga harus dijaga dengan baik, ya. Jadi ini suatu tantangan yang sangat besar bagi seorang seniman pertunjukan, ya. Slide berikutnya. Nah, jadi nyeri yang berhubungan dengan postur apa? Pertama, postur yang salah, seperti tadi, ya. Nah, atau yang asimetris. Sebenarnya kalau dibilang salah juga kurang tepat, karena kalau asimetris ini memang seharusnya seperti itu, ya. Kayak orang bermain flute, ya. Ya memang harus miring seperti itu, ya. Tapi kemudian apa? Menyebabkan ketidakseimbangan otot, ya. Nah, nanti akan saya bahas juga di pencegahan, tapi saya akan sedikit singgung di sini. Jadi jangan sampai lupa untuk selalu menyeimbangkan otot, ya. Ketika selesai latihan harus juga olahraga untuk otot-otot yang lain. Nah, otot yang sering dipakai itu biasanya kan akan memendek atau gampang terkontraksi, gampang kram. Jangan lupa untuk di stretching, ya. Nah, kemudian nyerinya juga disebabkan oleh usaha untuk mempertahankan postur, ya. Contohnya pada ini pemain opera, ya. Kita bisa lihat kostumnya seperti itu, ya, begitu berat, harus bernyanyi, ya. Nah, sering fatigue, ya. Maka nanti ada namanya latihan aerobik, ya, yang perlu untuk mempertahankan posisi otot supaya tetap kuat. Slide berikutnya. Nah, jadi tadi cedera berhubungan juga dengan postur, ya. Karena postur yang tidak baik dapat menyebabkan risiko cedera meningkat. Sementara risiko cedera sendiri pun juga bisa menyebabkan gangguan postur, ya. Misalnya seseorang cedera pada pinggangnya, ya, kemudian nyeri pinggang. Nah, mungkin berdiri tegak sakit buat dia. Akhirnya apa? Posturnya pun berubah. Jadi dua hal ini sangat berhubungan. Slide berikutnya. Nah, kemudian psikososial, ya, saya akan singgung sedikit, ya, sebenarnya nanti akan dibahas jauh lebih detail, lebih komprehensif oleh Ibu Jovita, ya. Nah, psikososial biasanya ada namanya performance anxiety, ya. Ketika mau tampil, mau melakukan pertunjukan, merasa cemas, merasa deg-degan. Kenapa? Karena pada seniman pertunjukan biasanya memiliki sifat perfeksionis, ya. Nah, ini sebenarnya nggak salah juga, karena memang karakternya. Karena kalau seniman pertunjukan itu kan berhubungan dengan waktu. Kita nggak bisa balikin waktu. Ya, ada orang misalnya dia main musik, selesai pertunjukan, aduh saya ternyata ada salah nih notnya, saya balikin waktu lagi deh, sebelum pertunjukan kan nggak bisa. Ya, dan jadi akhirnya kemudian jadi deg-degan, jadi aduh gimana ya kalau nanti saya nggak perfect, gimana ya kalau nanti saya ada salah, saya kan nggak bisa ulang gitu. Kalau saya ulang ya tambah kelihatan salahnya dong gitu kan. Nah, jadi menimbulkan suatu kecemasan untuk pertunjukan, namanya performance anxiety. Nah, kalau pada aktor atau yang acting, nah biasanya ada masalah keterikatan emosi dengan peran. Kita bisa lihat di gambar samping sini, ya.
kita tahu siapa ya aktornya ya yang kemudian meninggal karena bunuh diri ya. Nah, saya juga pernah dapat pasien ya seorang aktor dari aktor dari film horor ya. Nah, kemudian dia cerita gitu ya. Mungkin karena saya aktor film horor ya, Dok ya, karena saya sering memerankan uh, karakter yang begitu mengerikan. Jadi akhirnya apa? Saya jadi memikirkan suatu hal yang ngeri, suatu hal yang um, buruk, suatu hal yang negatif ya. Misalnya kalau saya lagi tidur, kemudian saya ngelihat pasangan saya di samping, aduh masih hidup nggak ya? Jangan-jangan udah meninggal gitu. Nah, jadi bisa saja kemudian itu masuk ke kehidupan dia, ya. Dan masalah psikologis lainnya pun juga bisa muncul. Slide berikutnya. Nah, tiga hal ini sebenarnya sangat berhubungan. Tadi saya sudah bahas bahwa cedera dan postur sangat berhubungan. Nah, cedera dapat menimbulkan masalah psikososial juga. Ya, kenapa? Karena tadi kalau misalnya ada masalah nyeri, ya. Nah, kemudian si nyerinya itu menimbulkan suatu ingatan yang traumatik, ya. Nah, jadi menyebabkan masalah pada psikososial. Masalah pada psikososial dapat menyebabkan juga cedera ya. Contohnya apa? Misalnya tadi performance anxiety. Aduh, saya deg-degan, tangannya gemeteran dan ketika bermain musik contohnya misalnya piano jadi lebih gampang cedera ya. Kemudian postur ya. Ada masalah postur, kemudian PD-nya kurang ya. Aduh, gimana nih? Nanti saya kelihatan nih posturnya nggak benar. Masalah psikososial. Atau sebaliknya ya, ada masalah psikososial, aduh saya gimana nih, saya nggak pede nih gitu ya. Nah, tanpa dia sadar, terlihat di posturnya jadi lebih bungkuk ya, jadi lebih miring dan sebagainya ya. Slide berikutnya. Nah, pencegahannya gimana ya? Tadi kan salah satu penyebabnya adalah latihan yang berlebihan, lupa istirahat. Maka selain latihan, jangan lupa istirahat. Kedua, persiapan alat musiknya ya. Jadi kalau misalnya alat musiknya beda, ya mungkin sehari sebelumnya itu udah latihan dulu pakai piano yang memang mau dipakai untuk pertunjukan. Kemudian kebugaran tubuh ya. Tadi supaya ototnya juga lebih kuat, posturnya juga lebih kuat, misalnya harus pakai kostum yang berat ya. Nah, gimana cara menjaga kebugaran tubuh nih? Ada latihan core ya. Core itu apa sih? Core itu adalah otot batang tubuh ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, fleksibilitas karena kalau kaku otomatis gerak-gerak akan gampang ketarik, gampang cedera. Latihan aerobik penting karena aerobik ini uh, akan meningkatkan kapasitas dari pernapasan kita, kapasitas dari jantung kita ya sehingga sirkulasi kita pun juga jadi membaik. Nah, otomatis oksigen dan nutrisi yang masuk ke dalam otot pun juga jadi lebih baik, lebih optimal. Nah, kemudian menjaga postur ya. Nah, dan menjaga kondisi psikologis yang akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Jovita. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya menjaga postur ya. Kalau orang bermain gitar nih seperti yang digambar sebelah kiri ya, ini mungkin orang yang kalau lagi iseng-iseng mau nyanyi-nyanyi malam-malam nggak masalah ya, karena cuma sebentar. Tapi kalau untuk profesional di mana dia harus berlatih berjam-jam, posisi ini dapat menyebabkan masalah pada pinggangnya, pada lehernya, pada bahunya. Maka postur yang benar ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Slide berikutnya. Nah, ini nih core muscle tadi yang saya bilang ya, otot core atau otot batang tubuh ya, otot tulang belakang, dia akan menjaga supaya postur tulang belakang tetap bagus. Ini penting kenapa? Karena tadi kan ada postur-postur yang asimetris, contohnya orang main biola ya. Nah, jadi otot batang tubuh inilah yang akan menjaga, menyeimbangkan supaya jangan kemudian posisi dari asimetris itu menjadi berlebihan. Nah, di bawah ini adalah orang-orang yang menarik, kita bisa lihat di situ ya, posisinya macam-macam ya. Nah, si postur ini pun juga si otot batang tubuh ini juga akan menjaga supaya beban tubuhnya jangan terlalu berlebihan ke satu sisi ya, atau misalnya ke satu tungkai ya, sehingga menyebabkan cedera lebih lanjut. Jadi otot batang tubuh ini sangat penting sekali. Slide berikutnya. Nah, nutrisi pun juga penting ya, terutama asupan yang seimbang ya. Kenapa? Nah, ini salah satu kasus ya, kayak pada penari.
penari ini ternyata memiliki risiko osteoporosis, ya, gangguan hormonal, dan low energy, jadi energinya rendah. Padahal menari itu kan aktivitas fisik ya. Jadi kebutuhan energinya tinggi, tapi energi yang masuk rendah. Karena biasanya penari ini dia jaga badan kan. Aduh saya nggak mau gemuk, misalnya aduh saya nggak mau naik berat badan. Nah tapi akhirnya bisa jadi berlebihan tuh jaganya. Jadi asupannya malah jadi rendah. Ini malah dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut bagi si penari tersebut. Vitamin D juga jangan lupa ya. Nah, kenapa? Karena tadi asupannya kurang ya. Nah, kemudian juga misalnya sinar matahari ya. Nah, kalau penari mungkin ada ya latihan di luar di taman, ada dapat sinar matahari. Tapi kalau pemusik piano, misalnya pianis gitu ya, mungkin dia nggak latihan di depan di bawah sinar matahari kan. Nah, padahal dia berlatih berjam-jam, sehari bisa latihan berjam-jam kalau yang profesional. Jadi dapat berisiko untuk kekurangan vitamin D. Slide berikutnya. Nah, penanganan tentu saja harus berdasarkan penyebab. Jadi biasanya dokter itu akan ngecek dulu nih ya riwayat nyerinya timbul pada saat apa sih? Pada saat latihan, latihannya seperti apa? Kalau perlu kita lihat ya. Posturnya bagaimana kita harus cek, area nyerinya bagaimana kita juga bisa cek ya. Nah, kemudian gerakannya, pemeriksaan lain kalau dibutuhkan. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan. Ada yang namanya EMG service ya. Jadi ini adalah suatu alat yang mengukur aktivitas listrik pada otot ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya kita ukur aktivitas otot bahu yang sebelah kanan dan sebelah kiri dan ternyata bisa asimetris tuh ya. Pada saat istirahat dan pada saat ketika pasien mengkontraksikan ototnya ya. Nah, di sini contohnya memang asimetris ya, ke satu sisi aja ya. Nah, ini bisa kita ukur dengan alat ini dan alat ini pun juga bisa digunakan sebagai penanganan yaitu sebagai latihan. Jadi kalau kita lihat oh otot yang sebelah kiri ini ternyata kurang. Ya udah yang sebelah kiri yuk naikin dan kemudian naikinnya seberapa banyak dapat kita atur lewat alat ini ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini USG. USG dapat melihat tadi ya di bagian yang nyeri itu apakah ada cedera atau tidak ya. Apakah ternyata ada yang otot yang robek gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada tanda-tanda cedera, ada tanda-tanda radang ya. Nah, slide berikutnya. Nah, USG juga dapat membandingkan ketebalan otot ya. Kalau yang digambar sebelumnya yang ketika diperiksa listriknya nggak simetris, yang sebelah kiri kurang dibandingkan sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba ukur ketebalan ototnya gimana. Oh, ternyata juga berbeda ya, satu sisinya lebih tebal dibandingkan yang lain. Ya, kalau ini pasiennya berbeda ya. Kalau ini pasiennya sebelah kirinya justru lebih tebal dibandingkan yang sebelah kanan. Ya, dan kemudian kita bisa melihat juga gambarannya. Ya, misalnya kan di sini dapat kita lihat yang sebelah kiri lebih putih, serat-seratnya lebih banyak ya. Itu bisa salah satu tanda bahwa yang sebelah kiri ini lebih banyak dipakai secara over ya. Oke, slide berikutnya. Nah, setelah kita dapat nih masalahnya di mana, tentu saja penanganannya harus sesuai dengan masalah, biar akurat dan tepat, ya. Nah, kita bisa memberikan obat, ya. Kalau perlu kita lakukan injeksi, fisioterapi, ya. Nah, kemudian terapi latihan, ya untuk membalance tadi, kemudian terapi manipulasi manual, alat bantu kalau diperlukan, dan modifikasi cara bermain atau melakukan pertunjukan, ya. Slide berikutnya. Nah, ini terakhir kesimpulannya, jadi nyeri pada seniman pertunjukan ini memiliki keunikan bersifat multi aspek, ya. Jadi kita harus menganalisa di mana setiap orang itu bisa berbeda-beda ternyata masalahnya, ya. Nah, kalau ketika kita sudah memahami si nyeri tersebut, maka kita dapat melakukan pencegahan dan dapat menangani nyeri itu sejak dini. Slide berikutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, demikian presentasi saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di sesi tanya jawab akan dibacakan oleh Mas Rian. Ya, berikutnya saya kembalikan ke Mas Rian sebagai moderator. Ya, terima kasih atas presentasi dari Dr. Ferius. Sangat komprehensif
Nah, untuk berikutnya langsung saja saya bacakan CV pembicara kedua dengan Ibu Jovita Andriana Mujantati, sarjana psikolog dan gelar master dari Sugi Pranoto Katolik Universitas Semarang, telah banyak mengikuti kos dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang terapi perilaku. Saya undang tamu kehormatan kami, Ibu Jovita Andriana Mujantati, sarjana psikolog, master psikolog. Saya persilakan untuk mempresentasikan. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Mas Rian. Oke Bu. Ya. Boleh dimulai dulu slide-nya. Ya, terima kasih sebelumnya tadi kepada Dr. Ferio sudah menjelaskan dengan jelas ya tentang cedera-cedera pada seniman, dan saat ini saya mau berfokus pada penampil seni, yaitu para pemusik ya. Tapi nanti antisipasi yang akan saya berikan sebenarnya tidak terbatas kepada para pemusik saja, bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan juga pada semua gangguan kecemasan pada berbagai aspek juga. Jadi ya satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Oke, nanti memang ada kaitannya sekali antara yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ferio tadi tentang hambatan-hambatan secara fisik, secara fisiologis yang muncul pada seniman yang berakibat besar memang pada kecemasan, dan kecemasan ini memang penyumbang paling tinggi adalah pada gangguan fisik. Oke, saya mulai saja ya. Oke, yang sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Jovita Adiarini Berhanjati, psikolog. Saya adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja yang menangani masalah-masalah tumbuh kembang dan kecemasan juga. Saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan di salah satu klinik tumbuh kembang. Oke, topik saya hari ini adalah kecemasan pada pemusik. Nah, kita perhatikan dulu kecemasan itu apa sih? Menurut American Psychological Association, ya, next Mas. Ya, kecemasan itu adalah emosi sebenarnya ya, yang ditandai dengan perasaan tegang, pikiran yang khawatir, dan perubahan pada fisik, contohnya seperti kenaikan tekanan darah. Biasanya disertai gangguan atau kekhawatiran yang berulang. Nah, berulang ini bisa muncul karena stimulus yang sama atau stimulus yang berbeda, tapi pada konteks-konteks yang mirip, misalnya pada setiap kali mau tampil, atau setiap kali harus berhadapan dengan juri ketika mereka harus perform di hadapan juri, atau ketika berhadapan dengan situasi sosial yang cukup mirip. Lalu perilaku menghindar karena tingkat kecemasan yang tinggi. Perilaku menghindar ini sebenarnya adalah suatu bentuk defense mechanism yang sangat normal pada semua manusia. Jadi ketika ada ancaman yang muncul, ketika ada threat yang muncul, semua respon otomatis manusia adalah bertahan begitu. Tapi seringkali orang malu terjebak pada hanya mode bertahan saja, dan mereka akhirnya tidak menyadari bahwa mode bertahan itu akan menyebabkan gangguan ini menjadi semakin lebih berat yang nanti bisa efek kepada depresi dan gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Lalu muncul juga gejala fisik seperti berkeringat, gemetar, pusing, atau detak jantung yang cepat. Oke, next. Ini tadi kecemasan secara umum ya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kecemasan yang muncul pada spesifik pada seorang pemusik ya. Music performance anxiety, yaitu perasaan menekat terhadap ketakutan atau pengalaman yang menyedihkan yang menyebabkan penurunan kinerjanya ketika dia harus tampil di hadapan publik. Nah, pada konteks ini seorang pemusik adalah mempengaruhi kemampuan dia di dalam bermusik. Akhirnya karena kecemasan yang berlebihan,
kinerjanya menjadi menurun, lalu kemampuan kognisinya juga menurun yang berkaitan dengan memori. Tadi pada slide Dr. Ferry juga sudah dijelaskan bahwa memori itu, pemikiran itu, kognisi itu juga berperan penting pada rasa sakit. Jadi ketika sudah ada muncul rasa sakit di dalam psikologis, rasa sakit itu diasumsikan sebagai ancamannya ya, jadi stimulus yang negatif, lalu otak sudah merecall, oh saya sakit nih. Nah, ketika ada rasa sakit yang terus-menerus itu menyebabkan munculnya kecemasan yang semakin lama semakin meningkat gitu. Oke, lalu di dalam dunia psikologi, kecemasan pada pemusik ini didefinisikan sebagai music performance anxiety. Nah, diklasifikasikan sebagai bagian dari performance anxiety yang tidak hanya meliputi para pemain musik, tapi juga para penampil seni atau seniman yang lain yang harus berhadapan dengan audiens dan lingkungan sosial yang lebih luas. Oke, next. Nah, komponen kecemasan pada musical performance anxiety itu yang pertama adalah tentunya perasaan itu sendiri ya. Perasaan cemas, perasaan tegang, ketakutan, dan panik. Nah, itu reaksi yang pertama. Jadi ketika ada stimulus yang negatif, reaksi pertamanya adalah saya kaget gitu, atau paniknya muncul dulu gitu. Nah, itu perasaan cemasnya dulu. Lalu ketika perasaan ini muncul, lalu berpengaruh kepada pemikiran ya. Mulai ada pemikiran-pemikiran yang irasional. Lalu konsentrasinya mulai terganggu, memorinya terganggu, dan pada pemusik biasanya akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi notasi balok yang harus dibaca, atau mungkin literatur yang harus dibaca, lalu koordinasi dengan kiri dan kanannya, begitu. Lalu ada juga perilaku atau behavior, tadi sama Dr. Ferry juga sudah dijelaskan ya, perilaku di sini adalah munculnya sikap-sikap perilaku yang menjadi tidak sesuai dengan sesuatu yang sudah dilatihkan sebelumnya. Kegagalan dalam membentuk postur, teknik bermain musiknya menjadi bermasalah, muncul tremor, gemetar, dan pengabaian terhadap emosi. Nah, pengabaian emosi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, apa sih dampaknya ketika kita mengabaikan emosi negatif itu. Ketika kita mengabaikan kecemasan itu, akibatnya apa? Oke, lalu ada juga reaksi fisiologis. Nah, reaksi fisiologis ini berbeda dengan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ferius. Kalau reaksi fisiologis ini adalah gangguan pada tubuh yang muncul setelah adanya kecemasan. Jadi bukan kondisi bawaan yang berpengaruh kepada kecemasannya itu. Jadi reaksi fisiologis adalah kondisi-kondisi tubuh, somatisasi pada tubuh yang menyebabkan ada kekakuan atau detak jantung yang meningkat, gangguan pencernaan, pada beberapa orang juga air liurnya menjadi lebih meningkat. Ya. Next. Oke. Komponen kecemasan yang lainnya ini, faktor genetik termasuk di dalamnya kondisi fisiologis bawaan. Nah, yang ini yang mungkin tadi berpengaruh pada yang dijelaskan oleh Dr. Ferius. Jadi, karena trauma-trauma di masa yang lalu, baik dalam penampilan sebelumnya, ataupun kondisi fisiologis bawaan yang memang mungkin sudah bawaannya, kondisi postur tubuhnya memang kurang sempurna, atau ada kekurangan secara fisik. Ini juga mempengaruhi kecemasan yang sangat tinggi pada seorang seniman ya. Lalu pengalaman pribadi di masa lalu. Nah, ini besar sekali, tidak hanya pada konteks-konteks penampilan musik pada masa-masa sebelumnya atau pada masa-masa latihan, tapi juga pengalaman masa lalu seperti trauma psikologis, kehidupan pribadi, konflik internal, masalah di dalam rumah tangga, relasi antar tim di dalam grup musiknya itu sendiri, dan berbagai aspek yang bisa mempengaruhi ya. Lalu stimulus lingkungan juga, stimulus lingkungan ini kondisi lingkungan kerjanya, bagaimana respon masyarakat atas penampilannya, respon sosial dari orang-orang terdekat, respon penilaian dari audiens maupun pihak-pihak yang terkait. Oke, next. Nah, ini ada siklusnya ya, performance anxiety. Yang pertama itu munculnya ketakutan untuk lebih dahulu.
gitu. Jadi respon pertama tadi seperti yang saya katakan itu defense mekanismenya orang. Jadi ketika ada threat, ada ancaman, dia langsung takut dulu gitu ya. Lalu muncul reaksi-reaksi fisiologis. Nah, reaksi fisiologis mulai deg-degan, keringat dingin, tangannya tremor, kepalanya pusing gitu, napasnya mulai sesak, terus ngomong mulai terbata-bata, dan beberapa orang mulai memunculkan yang namanya tic disorder, makanya jadi makin berkedip-kedip, tangannya jadi flapping, begitu. Lalu sering menggoyang-goyangan bolpen atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan repetisi yang memunculkan kecemasannya semakin tinggi. Lalu selanjutnya mulai ketancasan dan kecermatannya berkurang. Jadi setelah fisiknya mulai terganggu, konsentrasinya juga mulai terganggu. Lalu fisik terganggu, konsentrasi terganggu, lalu menjadi munculnya interpretasi negatif terhadap penampilannya dia sendiri. Jadi dia sudah mulai merasa ragu-ragu pada dirinya sendiri. Dan akhirnya ancaman itu yang muncul dari situasi sosial itu menjadi ancaman pribadinya dia. Nah, ancaman situasi sosial itu bisa banyak aspeknya. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya ancaman sosialnya apa. Tetapi ketika seseorang memiliki kecemasan yang tinggi, ancaman sosial itu akhirnya masuk ke dalam dirinya menjadi ancaman personal. Dan ancaman personal inilah yang nanti akan dibawa menjadi luka atau luka batin atau kecemasan yang berulang pada situasi-situasi yang sebetulnya berbeda tapi sudah menetap tinggal di dalam seseorang. Oke, next. Oke, penyebab munculnya kecemasan ini saya spesifikasikan pada seorang seniman ya, pada seorang penampil musik. Nah, faktor intrinsik dalam pekerjaan, pemusik itu dituntut untuk cepat sekali beradaptasi. Sebetulnya dalam hasil penelitian, pemusik itu memiliki tingkat kesejahteraan dari pekerjaan yang cukup tinggi karena mereka diberikan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, bebas berekspresi, bebas mengungkapkan apa yang menjadi passionnya. Tapi di satu sisi, sayangnya pada seniman-seniman ini tingkat depresifnya itu juga cukup tinggi gitu karena berbeda dengan para karyawan yang misalnya kerja di back office atau perusahaan yang menuntut pekerjaan yang rutin yang datang ke tempat yang sama terus-menerus. Penyesuaian dan adaptasi itu dilakukan menjadi lebih cepat, sedangkan pada para seniman ini mereka dituntut untuk cepat sekali beradaptasi pada situasi yang berbeda-beda. Tampil di sini, tampil di sana, di negara ini, di negara sana, lalu ada kendala bahasa, lalu ada jet lag, terus kondisi panggung yang berbeda-beda, backstage-nya juga mungkin berbeda-beda, lalu alat musik yang harus dibawa, persiapan pribadinya, jadi banyak sekali aspeknya, bukan hanya pada kecemasan saat dia harus tampil, tapi juga ada aspek-aspek lain yang menyertai pada saat proses menuju sebuah penampilan itu terjadi. Next. Ya, selanjutnya, Mas. Ya, yang kedua adalah hubungan di dalam dunia kerja. Nah, misalnya relasi antar pemain musik ini satu dengan yang lainnya. Lalu mungkin dengan pihak-pihak terkait yang menjadi promotor acaranya, ataupun misalnya dia menjadi penampil tunggal, tapi dia mempunyai tim yang mungkin ada satu masalah dalam manajemennya, lalu antara pelatih dan pemain musik. Dan pada guru-guru musik ini yang tantangan tersendiri ya, karena mereka sendiri harus meregulasi emosinya mereka ketika harus tampil secara pribadi, dan mereka harus membimbing orang-orang yang mereka pandu ini untuk juga memberikan penampilan yang terbaik. Jadi dia harus melakukan seperti double job ya, menenangkan dirinya dia sendiri dan juga menenangkan orang lain yang dalam bimbingan dan asuhannya. Nah, terkadang ini juga ada konflik interest nih antara si muridnya ini dengan orang tuanya, terutama pada kasus anak-anak ya, pemain musik yang masih belia itu kadang minat ini bukan muncul dari anaknya, jadi anaknya sudah muncul emosi yang tidak stabil dulu, moodnya turun, terkadang dari mereka beberapa muncul temper tantrum, lalu
orang tuanya punya tuntutan yang tinggi, padahal sebetulnya anaknya tidak memiliki ability yang cukup begitu. Jadi banyak sekali aspek yang harus dipersiapkan oleh seorang guru musik ini, termasuk pada penyebab-penyebab yang lain itu tadi. Lalu yang ketiga, penyebab munculnya kecemasan adalah peran di dalam grup maupun di dalam tim. Terkadang dalam proses persiapannya itu, baik sebagai penampil tunggal maupun sebagai penampil di dalam grup, koordinasi antara satu grup dengan yang lainnya, bentuk komunikasinya itu juga bisa selisih saja. Itu bagi seorang penampil seni, bagi seorang seniman, itu sangat berpengaruh sekali, karena mereka membutuhkan emosional yang sangat tenang gitu untuk bisa menjadi dirinya mereka sendiri, untuk menjadi bebas berekspresi seperti itu. Next, slide berikutnya. Oke, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang pengembangan karier. Nah, pada seorang musisi, terkadang menjadi seorang musisi itu bukanlah suatu pilihan utama, tapi menjadi profesi sampingan ya. Dan pada beberapa musisi ini sudah muncul dipersiapkan sejak mereka sangat belia. Dan berdasarkan penelitian oleh Barney, Hughes, and Williams ini, stres kerja pada pemain musik ini ternyata munculnya jauh lebih awal daripada para pekerja yang lain. Karena kita sering lihat misalnya anak baru usia 2 tahun, dia sudah dikenalkan drum, sudah dikhususkan drum, sudah dikhususkan piano, ya walaupun hanya mencet-mencet begitu, tapi ada harapan dari orang tuanya supaya anak ini maju lebih cepat gitu, kebanggaan sendiri pada orang tuanya. Padahal tidak semua anak yang tampaknya mahir bermain musik, mereka memiliki passion di sana. Tapi karena ya itu tadi, karena ada konflik interest, jadi sudah menimbulkan stres yang cukup besar pada usia yang belia begitu. Lalu karena mereka masih belia, banyak sekali muncul pre-performance stress. Jadi itu tadi yang saya katakan, mereka udah cemas dulu, takut, cranky. Lalu pada mereka yang punya passion yang besar pada musik, ada beberapa yang tidak sabar pengen segera bisa menjadi bintang, bisa menjadi superstar. Lalu muncul juga burnout yang lebih awal. Dan ketidakstabilan pekerjaan antara tugas utamanya sebagai katakanlah sebagai siswa atau sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau sebagai peran utamanya apa dengan profesinya sebagai pemusik ini. Jadi sudah ada konflik interest dulu, dan itu adalah menyebabkan kecemasan-kecemasan yang juga cukup tinggi dan seringnya muncul pada usia yang cukup awal ya. Lalu tadi Dr. Ferry juga sempat mengatakan bahwa misalnya tampil di satu tempat dengan latihannya pakai pianonya yang tipe A, ternyata pada saat tampil nanti pianonya tipe B gitu. Nah, itu sudah meningkatkan kecemasan lebih dahulu, makanya sarana latihan yang tidak memadai itu juga membantu meningkatkan kecemasan dan tingkat stres. Oke, next. Oke, setelah pengembangan karier, nanti ada juga salah satu penyebab kecemasannya itu adalah iklim kerja. Jadi suasana kerja di lingkungan para pemusik ini bisa dibayangkan ketika mereka berada di dalam satu grup yang besar, ketika mereka harus tampil misalnya orkestra begitu, dan mereka harus pergi ke satu tempat yang asing sama sekali. Internal per masing-masing orang itu ketika menghadapi suasana yang baru, mungkin bahasa baru, suhu udara yang baru, situasi sosial yang baru, antara satu orang dengan orang yang lain saja itu sudah tidak sama. Bagaimana mereka beradaptasi, tingkat kecemasannya berbeda-beda. Lalu mereka harus berkumpul membentuk satu tujuan yang sama. Itu sudah bisa dibayangkan dengan konflik interestnya itu, konflik internalnya yang menjadi bisa memacu munculnya konflik eksternal, dan itu menjadi suatu efek yang bolak-balik ya. Lalu yang terakhir penyebab munculnya kecemasan adalah konflik peran antara pekerjaan dan lingkungan rumah, dan terutama ini bagi para pemusik atau seniman dengan tingkat mobilisasi yang tinggi. Oke, next. Oke, yang terakhir ini nanti penyebab yang utama, karena yang dirasakan langsung oleh para pemusik itu adalah
physical injury itu tadi yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya oleh Dr. Ferius. Resiko-resiko apa saja yang bisa muncul pada seorang seniman, terutama musisi. Jadi alat musik yang harus dibawa ke sana kemari, bisa dibayangkan jika pemain cello itu membawa cello segitu berat pada satu situasi yang berbeda-beda, itu sudah menyebabkan nyeri lebih dahulu, lalu pada saat kelelahan itu juga menyebabkan postur tubuhnya menjadi tidak baik, lalu setup instrumen yang mungkin tidak pas begitu, lalu istirahat yang kurang dan pola latihan yang panjang, repetisi yang panjang menyebabkan gerakan-gerakan yang tidak teratur, dan physical injury ini menjadi penyebab utama tingkat kecemasan pada para pemusik karena mereka merasakan efeknya secara langsung. Sedangkan faktor-faktor sosial yang lain itu juga menjadi sesuatu yang mempengaruhi, tapi yang pertama dirasakan adalah yang muncul dari si individu itu sendiri. Ya, next. Nah, selanjutnya akan kita bahas gejala-gejala kecemasan yang muncul. Oke. Bisa dilanjutkan slide-nya? Ya, ini gejala kecemasan yang paling sering muncul adalah pertama ketakutan yang persisten, artinya muncul itu berulang-ulang. Jadi setiap kali mau tampil sakit perut, setiap kali mau tampil sakit kepala, setiap kali mau tampil tangannya gemetar luar biasa. Lalu muncul adanya kecemasan atau pengabaian terhadap lingkungan selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Jadi karena kecemasan ini diabaikan, lalu mereka tidak berhadapan, tidak menyelesaikan kecemasan ini, menyebabkan mereka selalu ingin menarik diri, merasa kasihan pada dirinya sendiri, jadi aku tidak mau diganggu, aku sedang perasaanku tidak nyaman, jadi selalu tidak stabil. Dan akhirnya ketika ini tidak diatasi, akan menyebabkan mereka menarik diri, lalu ada kelumpuhan sosial yang perlahan-lahan dimulai dari relasi sosial antar orang terdekatnya, timnya, lalu nanti dibawa pulang ke rumah dengan orang terdekat, dan lalu relasi dengan teman-temannya, lalu akan mempengaruhi kemampuannya bermusik juga, dan akhirnya menjadi kelumpuhan sosial yang jauh lebih besar. Lalu turunnya fungsi pekerjaan secara umum, yang awalnya karena kecemasan performance anxiety, lalu akhirnya berpengaruh pula pada fungsi pekerjaan yang lain. Lalu ada perasaan kesepian yang amat sangat, lalu ada homesick terutama bagi yang mobilisasinya tinggi, ada sexual frustration pada relasi dengan pasangan ataupun dengan ya pasangan dalam rumah tangga maupun pasangan yang lainnya. Lalu relationship breakdown itu juga tidak hanya pada spouse-nya, pasangan hidupnya, tapi juga dengan relasi yang jauh lebih luas. Oke. Next. Ya, slide selanjutnya. Oke, nah ini tadi sudah sempat saya bahas sebelumnya sekilas ya. Tantangan pada guru musik ini cukup berbeda karena guru musik ini sebetulnya mereka mempunyai satu tujuan, yaitu memahirkan seseorang untuk bermain musik dengan baik. Tapi ada hal-hal yang mungkin juga perlu diperhatikan bahwa kondisi psikologis siswa yang diasuh, baik itu dalam berbagai rentang usia, itu juga perlu diperhatikan. Karena pada setiap rentang usia, pendekatan untuk mengajarkan sesuatu itu sangat berbeda. Dan terkadang itu yang menjadi diabaikan. Guru musik tidak mengerti bagaimana mengenal karakter siswanya dan bagaimana melakukan pendekatannya yang baik. Lalu ada ketidaksesuaian antara ambisi orang tua dan si anaknya. Orang tuanya ambisi banget tapi anaknya nggak mau gitu. Dan ketika harus latihan, susah sekali mengangkat mood atau motivasi si anak ini untuk bisa melakukan performance musik yang baik. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya kita mengatasi kecemasan itu. Oke. Nah, kecemasan itu tadi ada siklusnya. Nah, kecemasan yang pertama itu muncul karena adanya bahaya gitu. Jadi ketika stimulus ini datang, lalu kita langsung, wah ini ada bahaya nih, aku harus bagaimana nih? Lalu ada muncul simptom-simptom secara fisik gitu. Lalu perhatiannya menurun, konsentrasinya menurun, kemampuannya menurun. Nah, respon pertamanya adalah
itu tadi escape atau avoidance, jadi defense mechanism-nya, udah aku nggak mau mikirin itu dulu lah, udah nanti aja dulu gitu. Nah itu menimbulkan apa? Responnya adalah tenang, ya udah nggak usah dipikir gitu, tenang sesaat. Nah tapi ketenangan sesaat itu ketika tidak diatasi, tidak dihadapi, itu akan menyebabkan long term. Long termnya itu apa? Meningkatkan physical symptom yang semakin banyak. Dari yang pertamanya tic disorder hanya muncul ketika dia saat mau tampil saja dengan mata berkedip. Lama-lama mata berkedip ini menjadi suatu perilaku yang terus-menerus terjadi. Oke, lalu kecemasan meningkat, kekurangan rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk menghadapi masalah-masalah psikososial yang lainnya juga. Oke, next. Nah, treatment yang akan dilakukan itu nanti akan ada 3 area yang nanti akan mau bermuara pada satu tujuan. Yang pertama adalah kognitif terapi. Jadi ketika kita menghadapi masalah, yang dibenarkan adalah pemikirannya dulu. Karena seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan itu berawal dari pikirannya. Karena pikiran ini nanti akan mempengaruhi perasaan, memberikan instruksi pada perasaan, hey ini ada masalah nih, kamu cemas dong gitu. Atau hey ini ada masalah nih, kita nggak apa-apa, ayo kita bahas ini bersama-sama begitu. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pemikirannya dahulu. Lalu setelah dia mulai dapat memikirkan sesuatu yang baik, kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan pemikiran-pemikiran yang positif itu dalam situasi konteks sosial yang sebenarnya, situasi yang menimbulkan kecemasan. Lalu sesudah dibawa pada situasi itu, kita mencoba melakukan teknik-teknik itu sendiri, yaitu behavior therapy, mengubah perilaku yang selama ini responnya respon negatif menjadi berusaha menunjukkan respon-respon yang lebih positif. Dan akhirnya nanti akan terbentuklah empati, kesabaran, lalu daya tahan secara emosional yang baik terhadap dirinya sendiri. Next. Treatment yang akan bisa kita lakukan ini tidak hanya terbatas pada saat kecemasan ini muncul sebagai seorang musisi atau seniman ya, tapi ini bisa dilakukan pada semua orang yang mengalami kecemasan. Yang pertama itu kita akan melakukan mindfulness, lalu tahap selanjutnya adalah self-talk, berbicara pada diri sendiri, lalu ada yang disebut dengan self-affirmation. Lalu ketika kita sudah mampu menyadari, berbicara, berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan baik, kita akan menimbulkan yang namanya rasa untuk mencintai diri sendiri atau yang disebut dengan self-compassion. Nah, ketika kita menerima segala kekhawatiran kita, akhirnya akan membentuk suatu ketangguhan, suatu imunitas secara emosional terhadap berbagai macam stimulus negatif yang muncul, yang datang menghampiri kita. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mindfulness. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau para pendengar dan penonton sekalian mungkin sudah sering sekali ya mendengar mindfulness ini apa. Bedanya mindful sama mindfulness itu apa sih? Kalau mindful itu seperti yang terlihat di dalam gambar, pikirannya penuh. Jadi penyebab kecemasan itu muncul semua. Aku tadi habis dimarahin sama pelatih, tadi istriku habis marah, tadi di perjalanan, jalannya jelek banget, aduh ini alat musikku ada yang rusak lagi, nah itu semuanya itu ya, mindful itu muncul semua. Sedangkan mindful itu adalah menyingkirkan itu semua dan berfokus hanya pada satu hal, yaitu kondisi saat ini saja. Jadi bukan kondisi masa lalu, bukan kondisi apa yang akan terjadi nanti, tapi menyadari sesungguh-sungguhnya situasi saat ini, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya, bagaimana suaranya, bagaimana aromanya, bagaimana wajah orang-orang di sekitar saya, bagaimana respon orang terhadap saya, itu yang disadari sungguh-sungguh. Mindfulness memang disebutnya mindfulness meditation, tapi meditasi itu tidak seperti yang harus diam, tutup mata, konsentrasi tinggi, itu sebetulnya tidak. Mindfulness bisa dilakukan anytime, anywhere when we feel anxious ya. Kita bisa lakukan dimanapun pada saat kita merasa tidak nyaman. Oke, next. Oke. Mindfulness itu sendiri berarti memperhatikan, paying attention, memperhatikan sungguh-sungguh dengan seksama
pada tujuan tertentu, yaitu pada situasi saat ini saja. Nah, contohnya misalnya tadi seseorang ini mau tampil, tapi dia barusan ada masalah dengan keluarganya di rumah, yang menyebabkan emosinya sudah tinggi. Nah, ketika dia mau tampil, jantungnya berdebar cepat, kepalanya sakit, dan perasaan emosinya masih tinggi. Nah, respon pertama setiap orang adalah akan, udahlah, lupain dulu gitu. Nah, padahal sebetulnya justru mindfulness ini akan melatih seseorang untuk ketika emosi itu datang, kita boleh tutup mata sebentar, lalu kita mengatakan jujur pada diri kita sendiri. Misalnya, Jovita mau tampil, Jovita sedang marah, Jovita tadi habis ada masalah dengan keluarga, saat ini jantungku berdetak dengan sangat cepat, kepalaku terasa dengan amat sakit, tanganku gemetar. Aku memang sedang marah, aku saat ini memang cemas, aku takut kalau akan melakukan kesalahan pada saat performance. Justru ketika kita menyadari itu, mengambil waktu untuk sebentar, tanpa disadari, itu menurunkan sekali ketegangan yang ada di dalam tubuh, ya. Dan secara otomatis, secara tidak disadari, kita mengatur nafas kita dengan baik. Next. Mindfulness itu berarti pikiran sadar yang menjadi penguasa kehidupan. Lalu muncul justru bukan dari ketenangan. Jadi orang sering berpikir bahwa mindfulness itu karena orangnya tuh rajin meditasi, terus diam, orangnya tuh relax. Sebetulnya tidak. Justru mindfulness itu tidak akan ada ketika ketegangan itu tidak ada. Ya, jadi justru munculnya itu bukan dari ketenangan, tapi dari kesulitan dan rintangan yang ada. Dan itulah jalan menuju mindfulness. Ketika seseorang ini sudah mampu meregulasi emosinya dengan baik, maka akan menjadikan dia menjadi jauh lebih cerdas secara sosial dan tidak terbelenggu oleh masa lalu, tidak terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan. Dan seorang yang mindfulness sejati adalah orang yang bijak dan rendah hati. Rendah hati menerima bahwa saya tidak sempurna, bahwa saya memang punya kecemasan, bahwa ini memang mungkin saja terjadi, bahwa memang ini adalah suatu proses kehidupan yang sedang terjadi. Oke, next. Nah, contoh pada slide berikutnya nanti kita akan melihat, saya lanjutkan dulu saja ya, bagaimana kita melakukan mindfulness pada tingkat dasar. Jadi seperti tadi, misalnya Jovita akan tampil dan dia sangat ketakutan, sangat ada mixed emotion ya, perasaan yang bercampur aduk. Lalu saya akan merem, lalu menyadari apa sih yang terjadi di dalam tubuh saya gitu, melihat di kepalaku nih ada apa, oh kepalaku rasanya sakit di sebelah mana ya, oh di sebelah sini, oh di sebelah sini juga rasanya sakit sekali, lalu mataku rasanya kok juga tegang sekali, mataku terasa kering, tenggorokanku terasa kering, bahuku terasa ada ketegangan, ada spasme, lalu tangan-tanganku gemetar. Nah itu dirasakan sungguh-sungguh dari atas kepala sampai ke kaki. Setelah tubuh yang pertama di-scan, lalu yang kedua kita akan scanning perasaan. Lalu perasaan itu yang muncul, scanningnya misalnya tadi tubuhnya ya, yang dirasakan tegang-tegangnya. Lalu perasaannya, oh aku masih marah, aku masih cemas, aku masih begini. Lalu setelah pikiran dan rasa di tubuh, lalu mulai pikiran-pikiran irasionalnya ini disadari, oh aku takut nanti kalau ternyata pas main ini aku lupa notnya, aku lupa liriknya, aku takut diketawain oleh audiens, aku takut respon negatif dari orang lain. Itu dirasakan sungguh-sungguh. Oke, next. Jadi mindfulness itu adalah betul-betul menyadari emosi, identify your emotion, berkata jujur pada diri sendiri apa yang kita rasakan, tanpa ada penyangkalan. Misalnya, tadi Jovita marah nih mau tampil gitu. Jovita ini lagi marah. Iya, aku marah soalnya tadi ibuku begini, soalnya tadi bapakku begini. Itu adalah sebuah penyangkalan. Kita menyangka bahwa kita yang mengalami, tapi ini karena orang lain. Sedangkan mindfulness adalah menyadari sesungguhnya kita ini saat ini sedang apa, ada apa, bukan orang lain membuat apa terhadap kita. Ya, tanpa melibatkan orang lain atau situasi yang menyebabkan munculnya sebuah perasaan. Next. Lalu yang berikutnya tadi, setelah mindfulness, kita akan melakukan yang disebut dengan self-talk. Nah, self-talk ini banyak yang bertanya kepada saya dalam
latihan-latihan offline saya, ketika saya mengajak mereka berbicara pada dirinya sendiri, mereka bilang, Bu, emangnya bukannya malah kita jadi kayak orang gila ya ngomong sama diri sendiri. Apa sih bedanya self-talk yang kita lakukan pada diri kita sendiri dengan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan? Self-talk ini punya purpose, punya tujuan untuk mengatur kembali emosi yang muncul dari kepala dan dari hati kita. Sedangkan apa yang diucapkan oleh orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu adalah kata-kata yang tidak terarah, yang muncul secara impulsif dari dirinya dia sendiri, apa yang dirasakan langsung dikeluarkan saja begitu, tidak ada purpose-nya. Sedangkan self-talk ini berbeda dengan mindfulness. Kalau mindfulness adalah menyadari. Nah, ketika kita sudah sadar tadi, Jovita marah nih, Jovita tegang nih, Jovita takut nih. Nah, self-talk-nya itu apa? Yaitu kita memposisikan diri ketika kita ini tegang, terkadang kita butuh orang lain, kita butuh teman yang menemani supaya memberikan penguatan gitu. Kadang misalnya saya kalau cemas, saya telepon mama saya, "Mah, aku kok gini ya." Mama saya bilang, "Udah tenang, nggak apa-apa," gitu. Nah, terkadang tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu pada diri kita. Dan sebenarnya dokter terbaik, penyembuh terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi kita menghadirkan sosok itu di dalam pikiran kita. Kalau aku marah, aku pengen dinasehatin apa sih? Kita kalau marah pengen dikasih tahu, tarik nafas dulu, kamu itu sebetulnya mahir kok main musiknya, kamu sebetulnya nggak apa-apa kok, ini kamu cuma cemas sesaat. Nah, kadang kita butuh yang seperti itu, tapi kita menggantungkan perasaan kita, menggantungkan kebahagiaan kita pada kehadiran orang lain. Jadi perlu atau tidak? Sangat perlu, karena justru kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi kemampuan intrapersonal adalah kemampuan paling dasar untuk kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Next. Definisi self-talk sendiri itu adalah verbalisasi ya, atau sebuah kata-kata pernyataan yang ditujukan pada diri sendiri pada situasi yang multidimensional. It can be anywhere, it can be anytime with anyone, oke? Tapi kita memberikan self-talk itu pada diri kita sendiri dan sifatnya dinamis berdasarkan situasi sosial yang terjadi dan mengandung dua fungsi utama, yaitu instruksi dan motivasi. Jadi kita menginstruksikan pikiran yang irasional, perasaan yang tidak stabil itu untuk, hey stop ya, gitu. Kamu lagi cemas nih, yuk sekarang kita tarik nafas aja nih, kita tenang ya. Lalu kita memberikan motivasi, ini cuma 5 menit kok tampilnya, setelah itu you can do anything that you want. Dan apapun yang kamu sudah lakukan saat ini adalah itu yang terbaik yang sudah kamu lakukan. Jadi kita menghadirkan sosok impian yang kita inginkan pada diri kita sendiri. Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit sebetulnya, walaupun memang membutuhkan latihan yang cukup panjang. Karena baru menyadari saja itu cukup lama. Kadang kita cenderung untuk menyangkal daripada untuk menerima. Dan kalau kita bisa menerima, kita akan bisa melakukan self-talk ini. Oke, next. Bagaimana melakukan self-talk? Nah, self-talk ini ada dua, yang disebut dengan negative self-talk dan yang disebut dengan positive self-talk. Kita setelah tadi melakukan mindfulness, kita menyadari sesungguhnya situasi kita memberikan afirmasi. Afirmasi itu memberikan sugesti gitu ya. Jadi kalau kita pernah dengar tentang hipnoterapi itu memberikan sugesti pada diri kita sendiri. Nah, itu bisa dilihat bagaimana negatif self-talk. Aku nggak pernah nih melakukan gini. Nah, positif self-talk gimana? Oh, aku bisa belajar nih sesuatu dari situasi ini. Begitu. Jadi, kita memberikan positif self-talk kepada diri kita sendiri supaya kita yakin bahwa kita memang seseorang yang mampu untuk melakukan sesuatu, terutama mengatasi kecemasan diri kita sendiri. Next. Setelah kita melakukan self-talk, kita akan sampai pada situasi di mana kita menyadari sesungguhnya sebetulnya siapa sih diri kita gitu. Dan seperti tadi yang saya katakan, ketika kita itu merasa cemas, kita butuh orang lain. Dan orang lain ini misalnya sangat care nih sama kita. Lama-lama kita, aduh nih orang kok care banget ya sama aku ya, kok dia baik banget ya. Kita mulai menyenangi orang ini, kita mulai mungkin ada perasaan jatuh cinta, mungkin mulai ada perasaan ya saling menguatkan gitu. Itulah yang disebut dengan compassionate. Nah,
sayangnya kita lebih sering memberikan compassion ini, rasa sayang yang berlebihan, memaklumi segala kekurangannya itu pada orang lain, tapi tidak pada diri kita sendiri. Jadi kita sering memberikan judgment pada diri kita sendiri. Nah, self-compassion ini adalah menerima dan peduli pada diri sendiri, termasuk di dalamnya bahwa kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan kebaikan, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. 3 elemen penting yang perlu diperhatikan adalah bedakan antara self-kindness, ya, berbuat baik pada diri sendiri, dan self-judgment, jadi menyalahkan diri sendiri. Lalu common humanity, itu artinya sesuatu yang general, yang umum terjadi pada orang. Setiap orang juga mengalami hal yang sama, memiliki perasaan negatif, memiliki kekurangan, dan membedakan dengan isolasi. Jadi ketika merasa kurang, kita cenderung menarik diri. Lalu mindfulness dan over-identification. Tadi menyadari, tapi menyadarinya tuh berlebihan, lalu melibatkan peran-peran orang lain yang negatif di dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir, setelah tadi ada mindfulness, lalu ada self-talk, lalu kita juga mulai merasakan mencintai pada diri kita sendiri, slide berikutnya, ya muncullah yang disebut resilience. Resilience ini adalah ketangguhan kita menghadapi apapun situasi sosial yang muncul. Ketika kita bisa meregulasi emosi diri kita sendiri, kita cenderung untuk tidak mudah panik dan memutus rantai kecemasan itu tadi. Ini yang tadi saya sebut berani menghadapi kecemasan itu sendiri, jadi bukan diabaikan. Oke, nah sebagai penutup, kesimpulannya, next. Nah, ini berarti ada 8 tahapan. Yang pertama tadi stimulusnya muncul, lalu tubuh kita itu akan, diri kita ini akan merespon. Responnya ini ada 2 tadi, diabaikan atau dihadapi, di fight atau di flight. Nah, ketika kita flight, ya sudah, pengabaian terjadi, maka siklus anxiety-nya ini akan terus berlangsung. Sedangkan kalau kita fight, nah kita akan mulai suatu proses rekonsiliasi, suatu proses penyembuhan yang berawal dari tadi mindfulness, lalu ada self-talk, lalu ada self-compassion, dan ketika itu dilakukan berulang-ulang pada berbagai macam situasi, akan terbentuk yang disebut dengan self-resilience. Oke, dan sebagai penutup, slide terakhir, untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kecemasan itu berkaitan dengan kebahagiaan. Dan sekali lagi, penyembuh yang utama itu adalah diri kita sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi, bukan karena kehadiran seseorang, bukan karena treatment yang diberikan oleh seseorang. So, your happiness is your own responsibility. So, whatever happens, don't forget to be happy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya dari Bu Jovita. Sangat super sekali dan sangat menarik sekali, jelas sekali. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita ini ada beberapa banyak pertanyaan ya. Jadi saya pilihin saja ya, Bu Dokter. Nah, ini ada penanya dari Bapak Jonathan. Dok, mau nanya, ini saya kan main biola. Kalau lagi main biola yang terkena TMD atau rahangnya bergeser. Nah, itu harus gimana ya? Oke. Ini pertanyaan Dokter Ferius ya. Oke, saya coba jawab dulu. Tapi ini sebenarnya nanti juga mungkin berhubungan sama Bu Jovita ya. Jadi kalau TMD ya, atau ada yang bilang TMJ ya, temporomandibular joint ya, itu adalah memang sendi di daerah rahang, daerah sini ya. Nah itu jadi sendi itu adalah persambungan antara 2 tulang ya, karena seperti engsel ya. Nah jadi ini memang berfungsi untuk ketika kita buka mulut, tutup mulut ya, jadi mengunyah. Nah pada seorang pemain biola, karena dia menggunakan
dagunya untuk menekan instrumennya, ya. Nah, memang bisa diteruskan sampai ke rahang di sini, ya, ke sendi di sini. Dan itu memang menjadi suatu faktor risiko juga untuk menjadi masalah di situ, ya. Nah, namun sebenarnya masalah pada TMJ itu nggak cuma terjadi pada seorang pemain biola, ya. Bisa juga terjadi pada yang lain. Yang tadi dalam slide saya juga ada, bisa saja ada penyakit lain yang timbul bukan karena bermain biolanya, atau bisa saja bermain biola itu hanya mencetuskan, ya. Nah, masalahnya apa aja? Pertama, bisa terjadi pada sendinya. Kita tahu kalau sendi itu tadi kan bersambungan antara dua tulang, ya. Nah, di antara dua tulang ini itu ada bantalan, ya, sehingga tekanan dari tulang itu tidak langsung ke tulang, karena kalau ke tulang nanti tulangnya jadi rusak, ya. Nah, kita sebutnya degenerasi atau kita sebutnya nanti bisa timbul tulang muda namanya osteofit dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau misalnya pada TMJ, ya, nah itu bisa saja si bantalannya itu karena mendapatkan force, mendapatkan tekanan, bantalannya kemudian menjadi tipis, ya. Nah, yang tadi kita sebut sebagai degenerasi. Walaupun kalau sampai timbul seperti tulang muda itu mungkin nggak terlalu tinggi angkanya, ya. Nah, jadi pertama bisa saja masalah dari sendinya, ya. Kedua bisa juga masalah dari bentuk rahangnya, ya. Nah, jadi bagaimana pengatupan dari gigi, ya. Nah, kemudian ketiga bisa juga masalah dari ototnya nggak simetris dan sebagainya. Dan keempat sebenarnya bisa masalah pada gerakan dari rahangnya, ya. Nah, gerakan rahang di situ kan tadi ada otot, ya. Jadi kalau kita ngomong begini, buka mulut, ya, atau kita gerakin kanan kiri, nah ini semua gerakan dari otot, dan otot itu dikoordinasikan oleh saraf, oleh otak, ya. Nah, ada nama penyakitnya namanya bruxism, ya, dan ini memang sering sekali terjadi menyebabkan masalah pada TMJ, ya. Nah, bruxism ini mungkin yang nanti akan berhubungan dengan Bu Jovita nih, karena biasanya dia berhubungan juga dengan psikologis, ya. Seseorang misalnya dia mau tampil dan bermain biola, kemudian dia ansietas, tadi sudah dijelaskan performance anxiety, tanpa sadar bruxismnya muncul, ya. Nah, terus kemudian bisa juga otot-ototnya kemudian jadi tegang, ya. Nah, itu bisa menyebabkan masalah pada TMJ. Nah, nanti masalah psikososialnya akan dijawab oleh Bu Jovita. Saya akan coba bahas mengenai biologisnya, ya. Jadi, pertama juga postur tadi, ya. Nah, karena ketika bermain biola tadi kan menggunakan bahu dan menggunakan dagu, ya, untuk menekan. Kalau ini soalnya kita nggak mirroring nih. Sebenarnya saya ke sebelah kiri, tapi kelihatannya di layar kan sebelah kanan. Ya, sebenarnya bermain biola itu sebelah kiri. Saya dulu pernah juga main biola soalnya. Nah, kalau misalnya posturnya nggak pas, misalnya si lehernya ini terlalu rendah, ya, maka force yang sampai ke sendi TMJ-nya ini menjadi sangat tinggi, ya, dan itu akan meningkatkan risiko untuk degenerasi pada sendi tersebut, ya. Nah, jadi bagaimana cara mencegah? Pertama adalah jaga postur, ya. Kalau misalnya si biolanya itu terlalu tipis, ya, mungkin bisa ditambahkan shoulder rest-nya di sini. Shoulder rest itu adalah kayak buat penopang di bahunya, ya, ditinggiin dikit supaya jangan terlalu rendah, ya. Terus kemudian jangan lupa juga posisi bermain biolanya pun juga jangan terlalu miring, ya. Maka tadi otot core-nya itu harus bagus, ya. Nah, kemudian tadi asimetris, ya. Asimetrisnya harus dicegah karena memang kalau pada pemain biola relatif asimetris, nggak cuma pada otot rahang, ya. Nah, jadi harus juga otot-ototnya kanan kiri pun juga harus dilatih, ya. Nah, bisa juga salah satu triknya adalah makan apel, ya. Makan apel, nah itu bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, ya. Jangan satu sisi aja, ya, kalau makan, ya, sehingga otot-ototnya pun juga jadi lebih kuat, ya. Nah, mungkin kalau lebih lanjut, karena tadi saya bilang kan banyak nih problemnya, ya. Nah, mungkin secara spesifik ya kita harus coba lihat, ya. Nah, mungkin kalau dari sisi psikologis, Bu Jovita bisa menambahkan. Ya, silakan Bu Jovita. Masih di mute, Bu? Kalau Maaf. ada penambahan. Oh iya, sorry ya. Oke, tadi TMJ itu masalah pada area di sekitar rahang sini, ya.
Nah, mungkin itu memang salah satu tadi yang sudah saya jelaskan di dalam efek dari kecemasan itu juga menimbulkan air liur yang meningkat gitu, dan air liur meningkat itu pasti juga ada efeknya pada area-area otot-otot di sekitar sini. Karena biasanya pada saat kecemasan itu muncul, reaksi fisiologisnya kan meningkat. Nah, ketika kita sudah tahu, biasanya kita tuh sudah sangat mengenal diri kita sendiri. Oh, aku memang punya masalah nih di sekitar area sini. Dan kita tuh sebetulnya sudah punya preparation gitu, bahwa kalau aku begini biasanya akan muncul reaksi seperti ini. Dan biasanya, sekali lagi, kita melakukan pengabaian. Nah, sebetulnya tidak boleh dilakukan pengabaian seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu area otot saya di sini adalah area yang cukup lemah, dan ketika saya cemas itu maka akan muncul di situ, maka berbicaralah pada otot-otot yang ada di situ. Jadi mengatakan bahwa oh ya, rahangku, maaf, rahangku atau bahuku, aku akan memberikan kesempatan pada dirimu untuk relax gitu, dan kamu akan membantuku untuk memberikan performa yang terbaik. Dan pada saat aku tampil, nanti aku akan tampil dengan maksimal dan merasa nyaman dengan area-area yang ada di sekitar bahuku ini. Jadi kita berkomunikasi pada diri kita sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri itu artinya bukan hanya jiwanya dan pikirannya yang diajak berbicara, bahkan anggota-anggota tubuh itu pun diajak berbicara begitu. Karena memang ada penelitian bahwa mindfulness untuk menurunkan ketegangan pada area-area otot tertentu itu cukup efektif begitu ya. Jadi ketika kita berbicara, memberi kesempatan untuk otot-otot ini rileks, biasanya akan menurunkan beberapa persen tingkat kecemasan dan tingkat ketegangan yang ada pada area-area otot yang lemah seperti itu. Seperti contohnya saya sendiri, saya juga punya HNP yang cukup berat ketika saya harus berhadapan dengan pasien yang kantongnya cukup besar. Itu saya sudah tahu, aduh ini bakal nyeri punggung ini, aduh ini bakal begini nih, dan dokter Ferry itu langganan saya, kalau saya udah cedera, dok tolongin saya dong gitu ya. Nah, tapi saya sendiri mensugestikan pada diri saya sendiri, oh nanti aku harus begini. Oke, dan justru ketika saya bisa berbicara pada situasi itu, memprediksi apa yang akan terjadi pada tubuh saya, yang sebetulnya saya sudah sangat mengerti, dan saya menerima situasi itu, justru relaksasi itu muncul lebih banyak gitu, dan mengurangi sedikit banyaknya bisa lelah 20% dari rasa sakit itu. Dan selanjutnya yang memang perlu ada treatment-treatment fisiologi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ferius itu tadi. Kurang lebih begitu. Mas Rian masih mute mic-nya. Terima kasih untuk jawaban dari Dr. Ferius dan Ibu Jovita. Sangat lengkap sekali ya nih jawabannya. Selanjutnya ini ada penanya dari Wahyu Aziza. Kalau penari tradisional, apa yang harus dipersiapkan untuk mencegah cedera ya? Bahkan ini ke Dr. Ferris mungkin ya ini. Ya, sepertinya porsinya Dr. Ferris ini ya. Oke, baik. Saya coba menjawab ya. Jadi sebenarnya tergantung juga ya penari tradisional ini penari apa, karena balik lagi berbeda-beda dan sangat unik sekali, apalagi budaya di Indonesia ini sangat banyak ya. Kalau misalnya Sumatera Barat beda lagi, misalnya nari dinding badinding gitu ya. Nah itu beda lagi, posisinya duduk, kemudian kakinya harus menekuk ya. Nah jadi itu mungkin lebih ke arah fleksibilitasnya harus ditingkatkan. Otot core jelas tadi yang otot batang tubuh, karena itu akan digunakan. Kemudian kalau misalnya tadi menari Jawa atau penari Bali, biasanya banyak yang menekuk, setengah menekuk lututnya, ya. Nah, sehingga otot-otot di lutut itu harus dikuatkan. Endurance-nya, stamina-nya harus dikuatkan daerah situ, ya, sehingga tidak gampang fatigue. Karena kalau misalnya otot kita fatigue, ya, nah, maka force-nya itu, beban dari tubuh, beban dari ketika kita berjalan, melompat, ya, itu akan langsung diteruskan pada sendi, sehingga sendinya akan gampang cedera, ya, akan gampang degenerasi. Kalau misalnya dengan adanya otot yang
baik, otot yang simetris, yang balance ya. Nah, itu akan menyebabkan force-nya akan terbagi lebih rata ya, sehingga dia tidak gampang merusak atau mencederai sendi ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tergantung juga dari jenis tariannya ya. Yang paling banyak kan biasanya yang Sumatera sama yang Jawa dan Bali ya. Nah, mungkin ada juga yang lain, biasanya saya harus lihat dulu juga ya, tariannya seperti apa sih? Kalau perlu saya tonton dulu, saya pelajari gerakannya. Oh, kalau seperti ini berarti perlu ini gitu ya. Nah, kemudian endurance secara umum pun juga diperlukan ya, karena pasti dia kan ada banyak gerakan, napasnya bagaimana, otot-ototnya juga harus stamina-nya bagus, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Ferius atas jawabannya. Ini ada penanya lagi dari So Indri. Berapa kadar vitamin D normal yang harus ada di dalam darah ya dok? Maksudnya ini kira-kira gimana dok? Oh ya udah. Jadi tadi kan soalnya saya sempat sebut ya mengenai mengenai nutrisi ya, vitamin D ya. Nah, memang jarang sih ada orang cek vitamin D. Biasanya kan kalau orang check up kan ceknya kolesterol, ceknya gula darah gitu ya. Nah, tapi memang vitamin D itu juga penting tadi kan, karena satu buat tulang, kedua juga buat otot ya, karena ada penelitian juga bahwa vitamin D yang rendah akan meningkatkan risiko nyeri otot ya. Nah, berapa sih biasanya kalau vitamin D yang normal itu biasanya di atas 30 ya, antara 30 sampai 50 sebenarnya ya. Nah, memang kita jarang sih ngecek ya, walaupun sebenarnya kita sangat berisiko walaupun kita tinggal di Khatulistiwa ya, di mana sinar matahari itu banyak ya. Tapi pertama kita pun juga kulitnya kan ada pigmen ya, pigmen melanin itu untuk mencegah ultraviolet, sebenarnya radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Tapi ujung-ujungnya apa? Si sinar ultraviolet ini pun juga tercegah untuk menghasilkan vitamin D ya. Nah, kedua, dalam di perkotaan kita banyak juga bekerja di perkantoran ya kan, bekerja di dalam gedung tertutup, di rumah sakit, di klinik ya. Nah, jadi memang sebenarnya juga jarang juga terpapar oleh vitamin D ya. Nah, mungkin saya juga nggak tahu pertanyaannya mengarah kemana, tapi ya mungkin saya jelaskan aja mengenai seperti itu ya. Oke? Oke. Ya, terima kasih dokter penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter dan Ibu Jovita, karena udah melebihi setengah jam lebih. Iya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan petualang Soleh. Saya suka cemas kalau harus presentasi di depan orang. Apakah ini termasuk performance anxiety juga? Apa tips dan triksnya dok? Ini berarti lebih ke arah Bu Jovita ya. Iya, ini ranahnya saya ini ya. Iya, oke. Sebenarnya performance anxiety itu memang segala sesuatu yang berkaitan dengan harus menampilkan sesuatu di hadapan publik ya. Jadi termasuk berbicara di depan umum itu juga salah satu bentuk performance anxiety. Karena seniman itu kan juga ada stand up komedian gitu, juga ada penyanyi, itu hampir mirip lah ya, sama seperti orang-orang yang harus melakukan presentasi. Nah, biasanya memang seperti yang tadi saya katakan, kita tuh sudah sangat mengerti sebetulnya. Kita sudah punya defense mechanism, kita sudah punya memori terhadap pengalaman traumatis kita sebelumnya. Dr. Ferry tadi mengatakan badan kita itu punya memori terhadap rasa sakit, itu terhadap fisik. Begitupun dengan perasaan, kita sudah punya memori terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa oh kalau ini muncul biasanya reaksiku akan menjadi seperti ini. Jadi saran saya ketika harus melakukan tampil di depan umum, coba ambil waktu sesaat dan membayangkan situasi yang akan terjadi itu nanti bagaimana. Misalnya Anda akan presentasi di hadapan para atasan, manajer misalnya. Coba tampilkan manajer itu siapa saja yang akan datang gitu. Lalu kira-kira
Anda kan sudah pasti mengetahui misalnya manajer ini karakternya seperti ini, manajer itu karakternya seperti itu, dia senang melakukan A, B, C terhadap orang lain. Nah, tampilkan itu sampai pada situasi yang menurut Anda akan sangat mencemaskan banget untuk Anda gitu. Mencemaskan sekali itu nanti Anda tuh takutnya karena apanya sih? Dari situ kita akan tahu sebetulnya kita ini takutnya karena apa. Takut karena nggak ditanggapi, takut karena komentarnya nggak enak, atau takut karena kita ngomongnya terbata-bata, lalu bayangkan sungguh-sungguh bahwa Anda sedang mengalami itu gitu. Nah, itu yang disebut tadi mindfulness tadi, menyadari bahwa, oh aku tuh punya kecemasan ini loh, oh aku tuh punya respon yang seperti ini loh ketika sesuatu ini terjadi. Nah, nanti ketika sudah terjadi, silahkan Anda melakukan self-talk itu tadi. Oh kalau aku cemas, aku biasanya pengen disemangatin oleh siapa sih, misalnya istriku, atau mungkin oleh bapak ibuku, atau adikku, atau pasanganku. Nah coba bayangkan kehadiran orang itu di dalam diri Anda sendiri, bagaimana memotivasi diri Anda sendiri. Lalu bayangkan ketika itu sudah terjadi, apa yang akan Anda lakukan. Nah, terkadang yang membuat kecemasan itu adalah ketika threat itu datang, stimulus itu datang, kita langsung panik, defense mechanism dan langsung blocking. Nah, blocking ini yang menyebabkan kita jadi I don't know what to do gitu, saya bingung sekali nggak tahu harus apa. Tapi ketika kita sudah punya persiapan mental, nah itu biasanya kita akan lebih prepare gitu. Nah, mindfulness tadi yang saya katakan itu tidak harus seperti para biksu mungkin atau para pertapa yang harus diam dan meditasi seperti itu dalam jangka waktu lama, tidak. Tapi bisa dalam waktu sekian detik, sekian menit pada situasi-situasi tertentu. Jadi, bayangkan dulu situasi itu, hadirkan dulu di dalam memori Anda, lalu ditelaah satu persatu gitu, apa yang akan terjadi, respon saya akan bagaimana, perasaan saya akan bagaimana, dan bagaimana mengatasinya. Kalau misalnya masih bingung, bisa berkomunikasi dengan orang lain, begitu. Nah, tapi memang sebetulnya pengendali emosinya bukan orang lain, tapi adalah diri Anda sendiri. Oke, begitu dari saya. Oh, ya, sangat bagus sekali jawabannya nih, sangat lengkap juga. Ya. Terima kasih Bu Jovita. Sama-sama Mas Rian. Ya, mungkin ini terakhir ya. Ya. Terima kasih semua yang sudah menonton live webinar malam hari ini. Mohon maaf kalau beberapa pertanyaan belum ada yang bisa dijawab. Mungkin nanti di lain waktu kita akan jawab di mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih Dr. Ferius. Terima kasih Mas Rian Bu dan teman-teman Jovita, semua. terima kasih atas presentasinya, sangat luar biasa malam hari ini. Saya juga terima kasih Selamat kepada malam. Dr. Ferius sudah diberi kesempatan, dan Mas Rian, juga para pendengarnya semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, selamat malam semua.